Oke teman-teman semuanya, kali ini saya bersama Mas Akbar. Dan kali ini kita mau belajar seputar bisnis pertanian bersama Akar Nuswantara. Tapi mungkin banyak teman-teman yang belum tahu siapa ini Mas Akbar. Mungkin bisa kenalan dulu, Bar. Hai, nama saya Akbar Dava. Saya founder dari Akar Nuswantara, sebuah bisnis yang bergerak di bidang pertanian. Kalau lokasinya sendiri di mana? Di Mirombo, Wonosobo. Bar, kita ngobrol nyantai aja lah ya. Yep. Akar Nuswantara, ini sejarahnya gimana, Bar? Jadi Akar Nuswantara itu sebenarnya bentuk korporasi dari bidang yang sudah dilakukan oleh bapakku. Ini berdiri tahun 2020, terus Pas COVID ya berarti? Pas COVID, pas aku pulang. Setelah lulus? Belum, menjelang lulus, skripsian, pulang Wonosobo, terus bingung mau ngapain, pengen melakukan sesuatu yang menghasilkan. Akhirnya bisnis bapak udah jalan, tapi waktu itu masih belum, arahnya belum korporasi ya, kalau bapak dulu masih kayak ya petani pada umumnya. Akhirnya aku manajemenin gitu lah. Akhirnya aku bentuk Akar Nuswantara ini gitu. Akar Nuswantara ini apa artinya? Akar Nuswantara itu sebenarnya Filosofinya lah. Nggak ada di brief tadi nih, susah ini. Akar Nuswantara itu sebenarnya akar kreasi Nuswantara itu waktu itu ya karena lagi-lagi pandemi, terus bingung segala macam, browsing cari cara memberi nama yang menguntungkan. Feng Shui-nya sekian huruf gitu lah, jumlahnya sekian gitu. Akhirnya temulah Akar Kreasi Nuswantara. Akar itu dari kepercayaan kita bahwa sesuatu yang dirawat dari akar pasti akan kuat ke atasnya. Kalau kreasinya itu kita pengennya mengajak teman-teman anak muda terutama untuk berkreasi tentang pertanian. Kalau Nuswantaranya ya di Indonesia kita pengennya memajukan pertanian. Filosofis banget. Memajukan pertanian Indonesia lewat anak-anak muda yang lebih peka terhadap kebutuhan akarnya gitu. Tapi kalau untuk bisnisnya sendiri itu gimana, Pak? Maksudnya bergerak di bidang apa, pembibitan apa? Kita itu per tahun 2024 ini ya, kita udah ada 4 departemen. Pertama itu pembibitan, nursery, kedua itu kita ada penanaman on field, kita penanaman di lahan. Terus ketiga itu ada persewaan mekanisasi lahan. Terus yang keempat itu kita ada satu mekanisasi landscaping benar. Masih saya yang tahu ya. Lebih tahu dia ternyata. Jadi landscaping ini baru kita per 2024 baru kita kerjain lah gitu. Karena ada beberapa teman yang kemarin kayak approach, bisa nggak bikinin landscape, aku punya lahan sekian, aku mau bikin kebun durian gini. Terus ya oke deh kita kerjain, dan ternyata ada beberapa yang datang, termasuk ada korporasi yang masuk minta dibantu landscape. Kayaknya ini ke arah sana mungkin ada yang membutuhkan deh. Akhirnya kita bikin departemen baru landscaping. Dan landscapingnya ini kita bekerja sama SMK 2. Jadi Wonolilo per tahun 2023 akhir kayaknya Oktober atau November gitu. SMK 2 itu anak arsitekturnya main ke rumah gurunya dan segala macam, main ke kebun lah. Waktu itu di kebun pahlawan, kita main ke sana dan segala macam, ngobrol-ngobrol. Ternyata mereka juga tertarik dengan industri arsitektural untuk pertanian. Terus ya, kayaknya seru ini. Akhirnya ngobrol sana sini, ketemulah. Jadi kita ada anak SMK 2 yang kerja di sini. Gitu. Jadi, ya itu tadi sih akar kreasi itu pengennya mengajak anak muda untuk berkreasi di sini. Nah, mungkin ada teman-teman nih yang barangkali penasaran, pengen menyemai di sini. Itu harganya gimana, Bar? Kalau di sini kan model bisnisnya tuh make to order ya. Jadi kita nggak ada ready stock gitu tuh nggak ada. Jadi petani datang ke sini atau teman-teman mau datang ke sini itu bawa seed sendiri, bawa benih sendiri. Nanti kita semaikan. Itu harganya 40.000 per tray. Apa? Per tray itu ini ya? Ya, per bagi. Kotakan ini kan. Satu bagi itu isinya 364 pot. 364 tanaman. Baru nanti setelah 40 hari terserah mau diambil sendiri atau kita antar gitu. Berarti 40.000 ini jasanya maksudnya? Jasanya. Selama 30 hari atau gimana? Jadi kadang petani itu ada yang suka mereka disemai cuma umur 25 hari. Itu untuk cabai ya terutama ya.
cabai mereka ada yang suka 25 hari, ada yang suka sampai 40 hari, tapi kita patokin harganya 40.000 untuk persemaian mereka gitu. Maksudnya sampai selesai kan? Sampai selesai, tergantung mereka mau berapa, tapi kita rekomendasiin maksimal 35 hari sebenarnya. Karena nutrisi di potnya ini, di soil blocknya ini, itu dia bisa bertahan sampai 50 hari sebenarnya. Cuma ketika dimaksimalkan sampai 50 hari di persemaian di dalam greenhouse, ketika pindah lahan, transplant, dia udah kehabisan nutrisi. Jadi stres. Gampang stres. Jadi lebih baik sebelum habis nutrisi di dalam potnya udah transplant. Jadi biar dia nggak stres ketika pindah lahan. Bar, mungkin kan ada temen yang belum tahu kotaknya seperti apa, bisa dijelasin lah ya. Jadi soil block itu, nah kalau si soil blocknya itu sebenarnya prinsipnya dia kayak brownies. Jadi kita persemaiannya nggak pakai plastik. Itu tanaman kubis. Nah, perbedaan dari persemaian kita itu kita nggak pakai plastik, terus cara tanamnya juga gampang. Tinggal dipotong-potong aja gini. Nah, ini langsung ditanam. Bedanya sama plastik apa, Bar? Yang jelas kelihatan dari akarnya. Dari akarnya dia tuh mengikat. Jadi kalau dibanting dia nggak hancur. Aman. Yang jelas kita mengurangi plastik karena residu plastik di lahan itu ngeri banget. Terutama kita yang udah pakai mekanisasi ya. Itu kalau kita rotari lahan gitu, buka lahan, itu plastik yang nyantol di mana namanya, di pisau itu banyak banget. Nah, kita mencoba untuk mengurangi penggunaan plastik di pertanian dengan cara metode persemaian seperti ini. Gitu. Oke, Akar Nuswantara kan punya berapa lahan ya? Salah satunya ini di Mirombo. Nah, sama mana lagi itu? Kita ada di Pahlawan. Di Pahlawan itu kita kerjasama sama Dinas Pertanian Wonosobo. Terus ada di Kertek. Oh, 3 berarti. Ini untuk persemaian, Pahlawan. Pahlawan sementara ini untuk penanaman. Terus kalau di Kertek penanaman juga sih. Mungkin habis ini kita lanjut yang kemana? Boleh. Kita lanjut ke Kertek kali ya, yang ada tanaman jagung sama tanaman tomat. Oke, kali ini kita udah berada di lokasi yang kedua, yaitu di penanaman ya, Mas. Ini lokasinya ada di Kertek, ya kan? Di Desa Marong. Desa Marong. Nah, ceritain lah, Mas Akbar. Tempat apa ini? Jadi ini tempat penanaman. Sebenarnya ini greenhouse. Itu hybrid. Kalau misalkan kita pas dapat orderan persemaian yang cukup banyak, ya nanti kita kasih kasih rak terus untuk persemaian. Tapi karena belum ada orderan persemaian, jadi ini kita pakai buat penanaman. Saat ini tomat tanamannya. Tanamannya tomat ya. Ini full. Ini berapa luasnya? Kalau greenhouse-nya sendiri itu 4.000-an meter. 4.000-an meter berarti 0,4 hektar. Satu ini greenhouse ini. Ini 4, 1, 2, 3, 4. Oh, udah sama ini ya, yang bawah. Greenhouse-nya 4.000 meter. Terus kalau outfield-nya itu berarti 3,6 hektar. Totalnya. Kalau yang outfield kan kita lagi tanaman jagung manis. Yang jagung manis yang di luar. Okay. Nah, kenapa pilih nanam tomat sama jagung manis? Karena kalau tomat sebenarnya karena ini lagi di bulan-bulan Januari, Februari, Maret, curah hujannya lagi tinggi. Kita punya greenhouse, dimanfaatin buat tanam yang tonasenya dapat, harganya kemungkinan naik di musim hujan, itu tomat. Jadi ya kita tanam tomat di dalam greenhouse. Kenapa nggak cabai? Menurut kami perawatannya lebih gampang ke tomat. Karena konsentrasi kita kemarin lagi cukup banyak gitu. Jadi kalau cabai kan harus dirawat bener-bener. Sama kalau yang di luar, jagung terutama, jagung itu terutama karena gampang. Tanam jagung itu gampang, cuma butuh perawatan pestisida 1-2 kali sampai panen selesai. Dan lagi-lagi karena hujan, ya kita ngurangin resiko cost yang kebuang sia-sia. Kalau tanam cabai di luar, tadi aku juga bilang konsentrasinya lagi banyak, yang agak sedikit lah perawatannya itu jagung. Udah tanam jagung. Kalau untuk ini penjualannya itu kemana? Kita masih sementara ini sama berarti tengkulak ya istilahnya ya. Berarti ya kadang tuh gini, fenomena yang ada di petani itu tanaman belum siap panen, maksudnya udah mulai berbunga ya, udah mulai berbunga atau udah buah kecil-kecil, bakul-bakul tuh udah muter, lihat ada survei. Nah, tanya nih, panen kapan Mas, gini-gini segala macam. Nah, mereka yang datang itu aku himpun. Nanti ketika aku panen, aku callingin satu-satu, berani harga berapa gitu.
Ya udah, jadi aku masih melewat mereka. Aku mau direct selling langsung ke konsumen itu Susah. waktu dan processing kita yang waktu dan terutama processing kita yang belum siap. Kan butuh tempat ya untuk processing ya. Kita juga belum punya fasilitas processingnya, juga kebutuhan teman-teman misalnya yang aku temen lu kan sedikit yang kenal juga sedikit yang butuh jagung. Misalnya aku punya jagung 1 ton, memang tak tawari, yep, jagung 1 ton, gelem ra. Itu kan juga sekilo wae per, kan ya. Nah, kebutuhan tengkulak kan besar, jadi ya udah ke tengkulak aja. Tapi ya walaupun secara margin tetap Iya beda jauh. Ya kayak kemarin aku habis panen bunga kol di pasar tuh kebetulan banget aku ke pasar terus beli sayur-sayur ada bunga kol. Secara kualitas dan secara tampilan masih bagus punya aku sebenarnya daripada yang di pasar. Tak tanyain harga berapa Bu sekilo, 23.000. Terus aku panen, ya nggak beda jauh lah, beda 2 hari aku panen. Terus harga dari petani itu cuma 11.500. Jadi ya sekian ribu itu milik tengkulak dan penjual, pengecer dan segala macam lah. Ya, gitu preman-preman pasar lah ya. Ya nggak tahu ya kalau itu ya. Tapi ya yang terjadi gitu lah. Kadang kalau ada yang ngomong wah harga mahal petani yang menikmati, enggak juga sebenarnya. Ya petani ya stabil di situ. Ada untung lebih ya alhamdulillah. Kurang ya wis kita coba lagi. Pertanian itu high risk. Ya benar. Dan belum mesti high return. Ya. Beda sama apalah gitu yang high risk high return. Pertanian tuh high risk doang, returnnya belum mesti high. Jadi ya harus belajar bener-bener. Nah, salah satu untuk ngurangin resikonya untuk paling enggak returnnya impas lah itu ya kita pakai ini teknologi. Ya teknologi sederhana sebenarnya pakai greenhouse kayak gini. Ini pertama Wonosobo curah hujan 10 bulan. Kita fight sama hujan ya none bendino nangis ya kan bendino hujan. Terus ya wis mau nggak mau kita investasi lebih di awal lah di bambu ini, greenhouse bambu ini. Toh juga murah greenhouse bambu. Nah, ini yang menarik. Apa tuh? Kan ini kan high risk. Belum tentu kan high return juga kan. Kenapa tertarik bisnis pertanian? Karena aku percaya someday menghasilkan. Banyak juga yang akhirnya tidak kembali berkebun kan. Yang keluarganya petani terus anaknya akhirnya kuliah di mana nggak pulang ke kebun. Akhirnya kebunnya mangkrak dan segala macam. Padahal ke depan sana kebutuhan pangan ya tetap ada. Nah, aku percaya kalau tetap di kebun ya menghasilkan dengan cara metode-metode yang lebih efisien dan efektif sebenarnya. Kalau pakai cara-cara kuno ya, let's say kuno, sebenarnya returnnya juga susah. Harga pupuk mahal, tenaga kerja mahal. Ini kalau misalkan aku macul 4.000 meter mungkin 2-3 hari gitu. Tadi kan kita udah keliling ya, maksudnya lihat tanaman, tomat, jagung. Nah, itu kan rencana sekitar 10 hari lagi kan panen jagungnya. Nah, setelah panen itu diapain? Lahannya? Kalau lahannya, jadi kita cleaning dulu kan habis panen jagung kita cleaning. Nah, rencananya si jagung itu daunnya kita pakai untuk pakan ternak. Jadi kita olah. Kita lagi set up tim lah kecil-kecilan tadi di kantor tadi buat ini industri pakan ternak sebenarnya. Jadi karena kita punya lahan kurang lebih 3,6 hektar dari jagung, kita mau manfaatin si daun jagungnya ini buat pakan ternak. Dan kalau teman-teman mau investasi greenhouse juga hati-hati karena nggak semua kontraktor jujur. Kita pernah ketipu kemarin. Ini Pak kontraktor? Pakai kontraktor. Kenapa nggak pakai ibu? Enggak kan enggak Mama apa ibu manggilnya? Mama ya? Mom. Boi. Oh, boi. Enggak bidangnya. Ini kan butuh keterampilan untuk naik greenhouse. Karena kan sekalinya dia salah masang, air kan ngendong. Iya. Udah ngendong wis ribet toh. Nah, butuh emang yang kalian khusus. Nah, emang harus hati-hati. Tapi sebenarnya bangun PLK iso mosok ngene ra iso par. Nah, nek PLK kan meng bangunan. Nah, ini kan keterampilan, itu tali temali loh. Ya. Tapi kalau gagal panen pernah? Oh sering, gagal panen itu sering. Cabai, terutama cabai itu nggak tahu kenapa kami selalu kesusahan untuk tanam cabai. Padahal lahan sebelah punya Pak Kaji itu, dia setahun bisa panen sampai 30 kali karena dirawat beneran kan dan telaten gitu. Tapi cabai di sini nggak tahu. Kemarin baru kita tanam berapa? Tanam 2 hektar cabai. Habis bekicot.
Jadi emang high risk Iya sih. pertanian tuh. Kamu kan setelah lulus kuliah itu nggak kerja sama sekali kan? Sempet kerja ya Sempet. aku neng Kementerian Pertanian, neng food estate. Tapi neng Wonosobo Wonosobo tadi. aja, di Wonosobo Temanggung aja. Terus akhirnya memutuskan untuk Keluar dari melanjutkan sana, ini, apa alasannya? Ya waktu itu di food estate setahun, terus aku keluar karena ya food estate kayaknya nggak jalan juga ya di Wonosobo. Terus aku keluar, bapak punya bisnis yang butuh diremajakan. Ya tadi aku bilang 2020 sebenarnya aku udah mulai megang, cuma belum concern banget, udah mulai tak tata lah segala macem. Tapi terus tak tinggal ke food estate itu. Terus akhirnya aku resign balik ke sini. Tujuannya ya sebenarnya menikmati privilege. Nah itu, ini yang akan dipertanyakan. Privilege ya, terkait privilege. Plus minusnya apa, Bar? Nah aku sejauh ini nggak merasa ada minus sih. Karena jauh dari dunia aku pertanian kan. Aku kan industri ya. dan juga sebelumnya concernnya ke kreatif lah. Nah, mungkin ada yang kenal aku sebelumnya kan, aku lebih cenderung ke industri kreatif sebelumnya. Terus privilege dari orang tua bangun pertanian ya, relasi bapak dari pertanian udah mantep pol. Dia dari tahun 92 udah di pertanian, berarti udah berapa? 30 tahun. 30 tahun. Kita belum lahir kan? 30 tahun di pertanian, temannya akeh. Ya itu yang jadi belajar sama bapak gimana cara ketemu petani. Bahasa petani itu beda-beda. Itu cara belajar ke bapak, belajar sama bapak. Terus juga untuk ngembangin bisnisnya juga belajar, termasuk ya mungkin walaupun bapak sebenarnya jago juga, tapi butuh beberapa inovasi lah anak muda gitu yang akhirnya aku aplikasikan di sini. Terus juga relasi-relasi yang yang tidak terpikirkan oleh aku. Aku juga akhirnya kenal sama orang-orang Kementerian Pertanian, terutama di Dirjen Horti, terus sama Dinas Pertanian Wonosobo, Dinas Pertanian Provinsi itu juga kenal karena bapak gitu loh. Dan juga produk-produkku akhirnya dikenal oleh banyak orang juga, salah satunya karena bapak juga. Jadi privilege-nya emang banyak sekali. Dan ketika ada privilege ya kenapa nggak diambil menurut gue gitu. Daripada aku memulai dari nol, mesti idealis walaupun gitu. beda jurusan kan sebenarnya. Itu nggak masalah. Di awal-awal tentu saja masalah, kayak fuck lah pertanian apa ini, fuck kata gue teh gitu kan. Tapi ya ujung-ujungnya seru juga, seru secara support sistemnya juga udah jalan, cara pribadinya juga udah mulai nyaman. Jadi ya secara cash flow aman. Belum tentu juga, tapi maksudnya daripada kita kerja kan. Aku sebenarnya pas aku kerja di perusahaan pas aku kerja di Kementan nyaman banget ya. Kerja di Wonosobo 5 hari kerja, tapi jadwalnya random. Terserah mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau Senin, Rabu, kapan terserah mau ngambil libur hari apa. Gaji 3 juta per bulan. Wonosobo, bro. Dan ono inventaris, aku untuk kendaraan. Milih mau motor apa mobil waktu itu. Terus juga ya nyaman lah waktu itu kerjaan. Sebenarnya enak-enak juga. Dan gajinya gede untuk di Wonosobo gitu kan. Lapangan kan. Terus ya wis akhirnya aku menyimpulkan bahwa kerja waktu itu enak. Kalau dibandingin sama ini, sing pagi ya kudu nyiapke yang kerja dan segala macam, kudu bikin time schedule sendiri, kudu nge-manage uang sendiri, kudu ngatur cash flow dan segala macam, ngoyak-oyak supplier kompos atau pupuk kandang itu segala macam ya. Dinamikanya ada, tapi ya seru juga. Maksudnya nggak terus bisa dibandingkan dengan pengalamanku ya, nggak tahu dengan pengalaman kowe atau pengalaman yang lain terkait dengan bekerja di tempat orang. Aku sih sama-sama enak, cuma yang ini sangat memberi aku kebebasan. Bedanya di situ, kebebasan. Tapi pernah ini nggak sih merasakan kayak bisa dibilang dilema anak muda lah? Pasti aku tuh sebenarnya mau kemana gitu. Sebenarnya ya dalam hatiku aku pengen kerja di Bali. Aku tuh nggak tahu kenapa seneng banget kayak pantai, kayak ini karena bahwa tadi penjaga pantai. Aku kayak pengen hidup
hidup dengan pantai dan segala macam, atau mungkin berkebun di dekat pantai, bunga matahari kayak apa-apa segala macam. Itu cita-citaku, tapi setelah dipikir-pikir secara rasional itu, mumpung di privilege di Wonosobo, masih duwe bapak ibu, ya kenapa nggak dijalanin dulu gitu. Oke guys, question. Punya apa advice nggak buat teman-teman yang mungkin lagi berjuang atau mungkin masih kayak menerka-nerka mau kemana gitu? Manfaatkan temanmu. Relasi privilege paling penting adalah punya relasi. Kayak aku kenal Yepi waktu Dewi kenal 2019, nggak ngerti sopo, maksudnya nggak kebayang untuk nggak kebayang untuk aku karo Yepi so ngopo ki, ternyata 2024 awal aku pakai jasanya Yepi dan ternyata oke juga buat wisata dan segala macam. Ya teman itu harus di maintenance menurutku. Yes, benar. Setuju banget. Itu kalau misalkan merasa orang duwe apa-apa, temen ini mesti mau membantu. Terus yang kedua, stay true. Maksudnya apa? Ya lakukan apa yang selayaknya kamu mau aja. Maksudnya tren lagi berubah A, lagi berubah B, tren itu cepet banget berubah. Tapi bisnis itu harus pelan-pelan keep up-nya. Jadi ya stay true aja. Yang penting yakini apa yang kamu jalani. Yang dan harus disadari bahwa yang kamu kerjakan itu punya value, biar tetap beda dengan yang lain. Mungkin terakhir ya ini. Terakhir kedua. Outlook Indonesia ke depan lah. Seperti apa? Dari sudut pandang orang bisnis. Bisnisku pertanian, jadi nek ngomong ke bahasa Indonesia kayak terlalu luas. Aku cuma pengen tuh Indonesia ki mandiri pangan sebenarnya. Maksudnya nggak usah terlalu luas kayak Indonesia bisa memberi makan se-Indonesia itu. Maksudnya Wonosobo bisa makan dari hasil pertanian Wonosobo sendiri. Karena secara rantai distribusi sudah pasti lebih murah, secara penyimpanan gudang pasti lebih murah, dan segala macam, rotasinya cepat, perputaran uangnya juga cepat. Menurutku harusnya emang ditata. Nah, untuk program-program pemerintah kayak food estate yang bakal datang dan segala macam, atau makan siang gratis dan segala macam, itu pasti butuh resource yang gede banget. Harus di planning secara matang sih menurutku. Karena traumatik sama pemerintahan sing korupsi di sana sini kayaknya ya juga. Moga-moga sih itu hanya ketakutan aja. Moga-moga ya oke guys. Oke, cukup. Thank you Yepi for coming. Thank you juga udah meluangkan waktunya. Oke, untuk video kali ini sekiranya cukup ya. Udah lumayan panjang ini. Semoga video ini bermanfaat, dan buat kalian yang tertarik untuk mau belajar atau pakai jasanya Mas Akbar, itu bisa langsung calling ke Mas Akbar. Oh iya, buat teman-teman. Instagramku Akbar Diraharja, atau kalau Akar Nuswantara akar.nuswantara. Oh ya, buat teman-teman yang mau penelitian skripsi atau mau penelitian magang dan segala macam, atau ada pejabat-pejabat yang mau melakukan penelitian di sini, BRIN misalkan, kita free di sini penelitian. Karena ini kan tempat belajar ya, jadi aku juga butuh penelitian lanjutan untuk teknologi-teknologi yang sedang aku lakukan gitu. Atau mau kunjungan-kunjungan ke sini juga tinggal calling aja. Langsung calling ya. Oke, cukup. See you on the next video.